Halo semuanya, ini Miss D. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pasti kalian udah pada dengar dong soal isu yang lagi ramai banget dibicarakan, skandal grup chat mahasiswa Universitas Indonesia. Reaksi publik luar biasa besar. Dan jujur aja itu bisa dimengerti. Tapi hari ini kita nggak bakal ikut-ikutan membahas detail vulgarnya atau terjebak drama sensasional. Alih-alih, kita bakal ambil langkah mundur. Kita akan membedah fenomena ini secara objektif menggunakan kacamata akademis. Yuk kita kupas lebih dalam. Pertanyaan terbesarnya tuh gini, kok bisa sih belasan mahasiswa dari institusi pendidikan ternama ngebangun budaya obrolan kayak gitu? Apakah ini cuma sekedar bercandaan tongkrongan yang kebablasan? Atau jangan-jangan ini adalah red flag dari masalah budaya dan pendidikan yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi di sekitar kita? Buat yang mungkin belum terlalu ngikutin, inti masalahnya ada pada tangkapan layar percakapan yang bocor ke publik, isinya diduga kuat memuat objektifikasi dan pelecehan verbal terhadap para perempuan di lingkungan kampus tersebut. Makanya, wajar kalau publik marah besar. Ini bukan sekedar obrolan iseng di ruang tertutup. Ini udah masuk ranah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Ini benar-benar krisis etika di jantung institusi pendidikan kita. Biar pemahaman kita lebih utuh, kita bakal bedah kasus ini lapis demi lapis lewat 4 perspektif akademis, yaitu ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu hukum, dan pendidikan tinggi. Oke, kita mulai dari perspektif yang pertama dulu, yaitu ilmu komunikasi. Kalau kita jadikan kasus ini sebagai bahan penelitian komunikasi, kita bakal lihat gimana sebuah bahasa bisa ngebentuk budaya yang toksik. Disinilah konsep seperti toxic masculinity dan groupthink bermain. Candaan dipakai jadi tameng buat menormalisasi pelecehan. Nah, ada satu konsep menarik namanya spiral of silence atau spiral kebisuan. Bayangin deh, di dalam sebuah grup tertutup, ketika ada yang lontarin lelucon bernada pelecehan, anggota lain yang mungkin merasa risih cenderung milih diam karena takut dikucilkan. Kebisuan massal inilah yang pada akhirnya bikin pelecehan verbal itu terasa sah-sah aja. Gimana sih para akademisi neliti hal ini? Mereka tuh nggak cuma numpang baca chat. Mereka akan menggunakan instrumen seperti analisis wacana digital atau etnografi buat membedah interaksi budayanya. Kenapa repot-repot? Karena yang mau dibongkar adalah gimana cara mereka berkomunikasi itu benar-benar ngebentuk realitas dan budaya baru di dalam lingkaran mereka sendiri. Lanjut, kita geser ke perspektif yang kedua, ilmu psikologi. Melihat ke dalam pikiran mereka, kalian pasti bertanya-tanya, kok mereka berani banget ya? Poin krusialnya ada di fenomena psikologis yang namanya online disinhibition effect. Singkatnya, empati dan rem diri kita tuh blong kalau kita lagi sembunyi di balik layar HEP. Terus, ditambah lagi sama moral disengagement atau pelepasan moral. Di dalam grup yang eksklusif, batas antara benar dan salah jadi kabur. Jadinya, seseorang berani ngetik atau ngelakuin hal-hal parah yang gak bakal pernah mereka lakuin kalau lagi tatap muka. Kalau psikolog mau bedah kasus ini, mereka butuh metode yang dalam, kayak eksperimen sosial atau wawancara intensif. Target utamanya apa? Buat nyari tahu kenapa perilaku seseorang bisa berubah drastis pas mereka lagi di bawah tekanan, buat membaur atau konformitas di dalam grup yang sifatnya tertutup. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang pembatas sosial masyarakat, yaitu perspektif ketiga, ilmu hukum. Di sini kita ketemu sama dilema hukum yang super klasik di era digital. Di titik mana sih hak kebebasan berekspresi di ruang privat itu habis dan berubah jadi kekerasan verbal yang bisa dipidana? Apakah mentang-mentang obrolannya di grup tertutup, mereka jadi kebal hukum walau isinya jelas-jelas merendahkan martabat orang lain? Ini perdebatan yurisdiksi yang benar-benar alot dan kompleks banget. Secara akademis, pakar hukum bakal pakai kacamata cyber law dan teori perlindungan perempuan buat ngurai benang kusut ini. Tujuannya bukan cuma buat nyari siapa yang bakal kena pasal, tapi yang jauh lebih penting, sejauh mana kampus harus ikut menanggung beban tanggung jawab hukum dari ulah mahasiswanya ini. Regulasi kampus mutlak dirombak supaya ada perlindungan nyata buat korban. Terakhir, mari kita bahas akar dari segala masalah ini lewat perspektif keempat, pendidikan tinggi. Jujur aja, ini bagian yang paling bikin miris. Kok bisa kampus gagal mencegah hal kayak gini? Kasus ini maksa kita buat ngaca. Jangan-jangan sistem pendidikan kita sekarang udah terlalu terobsesi, bikin mahasiswanya cerdas secara akademik, sampai benar-benar lupa ngajarin etika digital dan empati? Realitasnya, kita tuh lagi ada di tengah-tengah krisis empati. Di dunia pendidikan ada istilah hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Ini adalah ilmu-ilmu sosial yang nggak ada di silabus, tapi diserap mahasiswa dari tongkrongannya sehari-hari. Lingkungan pertemanan inilah yang secara diam-diam ngebentuk gimana cara mereka memandang orang lain dan apa yang dianggap sebagai humor wajar. Kalau budaya yang toksik dibiarin tumbuh subur di kurikulum tersembunyi ini, ya pendidikan karakter di dalam kelas cuma bakal jadi omong kosong.
Pada akhirnya, kasus viral ini bukan sekedar ajang tunjuk jari siapa yang salah. Ini adalah cerminan dari budaya yang lagi mengakar di masyarakat kita. Dan ini ninggalin satu pertanyaan provokatif yang wajib kita pikirin bareng. Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan kita? Apakah semata-mata buat nyetak orang-orang pinter yang nilainya A semua? Ataukah buat ngebentuk manusia utuh yang paham gimana caranya menghargai dan memanusiakan orang lain? Renungkan itu. Terima kasih sudah menemani saya mengupas topik ini. Saya Misdi, sampai jumpa di sesi penjelasan kita berikutnya. Kalau kamu butuh panduan lebih lanjut buat persiapan sidang, ada juga tips-tips harian yang dibagikan di sini. Semoga penjelasan ini bikin kamu jadi lebih siap dan pastinya lebih percaya diri ya. Semangat!